riuh, penuh dengan keributan. Aku pikir udahlah, dibaik-baikin aja. Ya udah akhirnya semalam kita ngobrol lama sih, lumayan lama dari jam 10 malam sampai jam 2 jam 3 malaman. Lah bodo amat. Emang urusan gua. Udah jungkir balik nyungsep di mana bukan urusan gua sama anak gua sama keluarga gua lagi kan. Urusan dia, gua nggak kenal. Ngambil kunci apaan banget nih? Pasti mau nangis dah. Kalau ada mama pasti nangis. Aku ya, Ocha diteleponin gak diangkat. Aku telepon Mira, telepon Mama, telepon Ocha, Krista semua gak diangkat. Gimana aku pulang? Aku udah kesel banget nih beneran sumpah. Mbak Gigi, terima kasih ya. Ya ampun. Artis baru lo, nggak bisa acting lo. Rese banget. GoPro-nya mana GoPro-nya? Oh kirain bakal lupa. Enggak lah, kadonya doang lupa. Mana kadonya? Nggak ada. Mana? Nggak ada. Kan Beneran loh itu bakalan komedi. Aku ngambil kunci, aku udah sepenuh hati ngambil sampai tiduran disuruh tidur. Aku disuruh rapi. Sumpah. Ya itu emang udah direncanain dari tadi. Aku juga udah harusnya pulang. artis top harusnya pulang lo. Nungguin artis baru lo, dasar lo. Selamat ulang tahun. Ya kita harusnya tidur nih. Selamat lo. Jadi sebenarnya ikhlas nggak sih Ara? Buang dulu. Kelas. Nih kuenya dari Gigi. Mbak Gigi dari Mbak Gigi bikin sendiri. Serius? Enggak. Iya benar. Ini potong tuh. Peran serta Raffi dan Nagita di tengah masa bulan madunya ini seakan memberi sinyal jika pasangan ini ingin menjadikan ulang tahun Syahnas yang ke-21 sebagai momen yang tak pernah terlupakan. Pasalnya, selama ini Syahnas belum pernah merasakan keseruan surprise party bersama Raffi, terlebih Gigi, lantaran ia banyak menghabiskan waktu di kota Bandung bersama sang bunda Danisha. Emang kalau di lokasi syuting biasanya tradisinya kalau ada ulang tahun pasti dikerjain. Kadang dilempar ke kolam renang, kadang di take-nya disalah-salahin gitu. Jadi memang tergantung saudaranya. Kalau Mas Indra ya kerjanya gitu. Jadi mungkin take-nya atau disalah-salahin atau disuruh melakukan adegan yang memang nggak biasa kali. Terharu banget sebenarnya sampai pengen nangis cuman ketawa juga kaget. Iya sampai cut. Ulangi lagi dong. Cut. Ya ampun udah capek banget. Ternyata emang dijailin mau dikasih surprise. Gimana perasaannya? Senang banget. Selama ini nggak pernah, soalnya kan Raffi di Jakarta, aku di Bandung. Jadi paling kalau disurprisein sama mama, sama tete aja. Raffi nggak pernah. Dan sekarang pertama kalinya Mbak Gigi surprise. Itu biasanya sih kalau udah kayak gitu sih biasanya kalau ada mama atau ada aku biasanya dia udah nangis. Udah nangis. Seneng banget, karena jarang banget aku disurprisein ulang tahun sama Raffi. Terakhir mungkin beberapa tahun yang lalu, udah lama banget. Karena kan aku di Bandung, Raffi di Jakarta susah. Sekarang senang terus juga sama Mbak Gigi. Karena Mbak Gigi udah jadi kakak aku juga, jadi pertama kalinya Mbak Gigi kasih surprise. Seneng banget. Aku belum lihat handphone saya, belum lihat, belum ada cara. Kembalinya hubungan Syahnas dengan Andika yang sempat terputus ini semakin menjauhkan harapan jika Syahnas bisa kembali merajut asmara dengan Billy Syahputra. Bahkan tanda-tanda jika Andika bukanlah hanya sebagai teman biasa terlihat jelas saat ia menghadiri acara pernikahan Raffi dan Nagita di Pulau Dewata, Bali. Namun apa yang membuat baik Raffi maupun Gigi belum merestui jika Syahnas akan menyusul dirinya dalam waktu dekat ini? Karena gue mana hubungan baik, jadi Depan. bisa gue tahu mungkin momennya lagi kayak gini. Tapi Tadi sebenarnya depan dong. tapi sebenarnya apa aslinya sih ya udah sebatas teman main. Jadi jalanin aja lah gitu, ntar juga ketemu pada saat waktu yang tepat. Jalanin dulu semuanya, mudah-mudahan Nana sukses dulu. Setelah itu kalau emang waktunya udah cukup, dia udah dapat pasangan gitu ya, menikah mah nanti juga ada saatnya gitu. Yang pasti harapannya mudah-mudahan
lebih baik lagi aja dari tahun sebelumnya. Terus sukses, makin sukses di karir maupun di semuanya. Apa yang membuat mantan suami Ayu Ting Ting kembali dekat dengan mantan kekasihnya? Dan mengapa Al Ghazali merasa perlu memiliki seorang bodyguard? Kisah saat lagi hanya di Celeb on Cam. Nama Hendry Baskoro Hendarso alias Enji kini mendadak kembali santer menjadi bahan perbincangan. Pasalnya mantan suami pedangdut Ayu Ting Ting ini tiba-tiba saja eksis di jagat hiburan tanah air dengan tampil sebagai seorang model video klip. Lalu apakah Enji tengah mencoba peruntungan nasibnya di dunia entertain? Atau justru ini upaya Enji agar ia bisa kembali bertemu dengan Ayu Ting Ting? Entahlah, yang jelas kiprahnya ini menjadi sebuah gebrakan baru karena selama ini ia lebih memilih menggeluti dunia bisnis daripada tampil di layar kaca. Walaupun ini bukan profesi saya, bukan bidang saya, tapi saya mencobalah buat ini. Tapi bukan berarti dengan saya mencoba ini menjadi kedepannya saya bakal tetap di sini, enggak. Ini cuman saya membantu, tetap enggak. Ya, tadi kan udah dibilang bahwa ini bukan bidangnya, jadi ini cuman bantu karena Bella juga minta bantuin kan. Udah itu aja ya. Eksisnya Enji di jagat hiburan tanah air memang hampir mengejutkan banyak pihak. Tapi lebih dari itu, kembali mesranya ia dengan Anggita Sari, wanita yang sempat dekat dengan dirinya pasca ia resmi menyandang status duda, tak kalah heboh dengan keputusan Enji menjadi seorang model video klip. Bagaimana tidak, dalam sebuah foto yang ramai beredar di dunia maya yang diunggah oleh Anggita di akun Instagramnya, mantan suami Ayu Ting Ting ini nampak akrab dengan Anggita saat keduanya tengah asik duduk bersama di sebuah sofa. Bahkan di foto tersebut Anggita pun memberi keterangan jika ia baru saja usai menemani Enji bermain game sampai ngantuk. Lantas benarkah jika kebersamaan mereka ini adalah sebuah sinyal jika memang ada hubungan khusus di antara mereka? Atau justru ini hanyalah sebuah sensasi semata? Apanya gimana? Enggak, kan tadi saya bilang saya bantu, saya coba deket, kedepannya gimana kan nggak tahu. Doain aja lah. Oh, nggak apa-apa, biarin aja. Kenal. Akhirnya kan selama 3 tahun nggak ketemu Enji, akhirnya kan semalam ketemu dan kita baik-baik aja. Jadi kalau ditanya ada apa dengan aku sama Enji, aku cuma bisa jawab aku baik-baik aja. Kita baik-baik aja. Kita cuma bercanda-bercanda, ngebahas lucuan zaman-zaman dulu kayak gimana, segala macam. Nggak ada yang lebih atau gimana. Kalau ditanya ke depannya, no comment, tanya Enji. Kita sebelumnya sempat teleponan, sempat bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Tadinya mau keluar, cuma Enji dari Depok jauh kan, kebetulan saya juga di Sudirman. Ya udahlah, main-main aja, sekedar silaturahmi gitu maksudnya. Ya udahlah. 3 tahun ini apalagi semenjak kasus Ayu penuh dengan keributan, aku pikir udahlah dibaik-baikin aja. Ya udah akhirnya semalam kita ngobrol lama sih, lumayan lama dari jam 10 malam sampai jam 2 jam 3 malaman. Lah bodo amat. Emang urusan gua. Udah jungkir balik nyungsep di mana, bukan urusan gua sama anak gua sama keluarga gua lagi kan. Urusan deh, gua nggak kenal. Meninggalkan Hendry Baskoro Hendarso, inilah kisah dari Al Ghazali, sosok yang populer di kalangan kaum hawa. Serius menekuni dunia musik sebagai karirnya, Al rupanya lebih tertarik tampil sebagai seorang disc jockey daripada harus tampil bersama kedua saudaranya di grup band laki-laki. Lantas apa yang membuat Al begitu menikmati aksinya sebagai seorang DJ, meskipun ia pernah mendapat perlakuan tak menyenangkan dari penggemarnya? Dan benarkah jika ia selalu menggunakan bodyguard di saat ia menjalani profesinya sebagai seorang DJ? Sempat lagi DJ, terus pas lagi mau balik ke ruang tunggu, ada yang nyepet nyakar nih, sini tuh bekas. Ya mau balik mau nyubit, terus sempet kalungku ditarik gini, udah sampai gak bisa jalan, terus baju ditarik.
Itu satu tempat tuh. Satu tempat. Mm. Kejadian Di Semarang minggu lalu. minggu lalu. Di tempat dunia malam kan emang harus wajib sih, emang ngeri tempatnya. Ntar ada yang usil, ada yang apa, jadi harus pakai bodyguard.